Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadini Westi Firmanda, NIM 200721639634, offering G2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem ekonomi dan etos kerja dalam Islam. Kompetensi dasar. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat: pertama, memahami konsep dan nilai-nilai ekonomi Islam, perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis dan sosialis. Yang kedua, merespon praktik-praktik ekonomi modern, hukum bunga bank, serta memiliki etos kerja dan kemandirian dalam hidup. Peta konsep bab 9. Yang pertama, sistem ekonomi Islam. Yang kedua, respon Islam atas transaksi ekonomi modern. Yang ketiga, etos kerja dan kemandirian hidup. Sistem ekonomi Islam. Yang pertama, pengertian sistem ekonomi Islam. Yang kedua, nilai dasar dan instrumental ekonomi Islam. Yang ketiga, perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Pengertian ekonomi Islam. Dalam buku Teori dan Praktik Ekonomi Islam M.A. Manan 1993-19 menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sementara itu, Halide berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah kumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah yang ada hubungannya dengan urusan ekonomi. Nilai dasar dan instrumental ekonomi Islam. A. Kepemilikan. Manusia hanya berhak mengurus dan memanfaatkannya sesuai dengan aturan Allah. Kepemilikan perorangan tidak boleh meliputi sumber-sumber ekonomi yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak, tetapi menjadi milik umum atau negara. Yang B. Keseimbangan. Keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat, keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. C. Keadilan. Keadilan menjadi alat pengatur efisiensi dan pemberantas pemborosan, serta memberikan kebijakan dalam mengalokasikan sejumlah kecil kegiatan ekonomi tertentu bagi orang yang tidak mampu memasuki pasar melalui zakat, infak, dan sedekah. Pangkal nilai-nilai instrumental dari sistem ekonomi Islam yaitu: yang pertama, zakat; kedua, larangan riba; ketiga, kerjasama; keempat, jaminan sosial; dan yang kelima, peranan negara. Kelima nilai instrumental strategis ini mempengaruhi tingkah laku ekonomi seorang muslim, masyarakat, dan pembangunan ekonomi pada umumnya. Perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Jika dipandang semata-mata dari tujuan dan prinsip ekonominya, maka tidak ada perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lain. Sebab, menurut Daud Ali, semua sistem ekonomi, termasuk sistem ekonomi Islam, memiliki tujuan yang sama, yaitu mengupayakan pemuasan atas berbagai keperluan hidup masyarakat secara keseluruhan. Namun, apabila dilihat dari perbedaan keperluan hidup harus dipenuhi, terdapat perbedaan dalam upaya mencapai tujuan, terutama dalam melaksanakan prinsip ekonomi. Sistem ekonomi Islam sangat berbeda dari ekonomi kapitalis maupun sosialis. Ekonomi Islam juga tidak berada di antara keduanya, karena sangat bertolak belakang dengan sistem ekonomi kapitalis yang lebih bersifat individual dan sistem ekonomi sosialis yang memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya. Ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan serta penentuan yang boleh dan tidak boleh ditransaksikan. Respon Islam atas transaksi ekonomi modern. Yang pertama, ada e-commerce, dan yang kedua ada bunga bank.
E-commerce atau perdagangan elektronik. Menurut Raharjo, e-commerce adalah suatu cara berbelanja atau berdagang secara online dengan memanfaatkan internet yang di dalamnya terdapat website yang dapat menyediakan layanan get and deliver. Vicky memandang bahwa transaksi bisnis di dunia maya diperbolehkan karena maslahat. Maslahat adalah mengambil manfaat dan menolak bahaya dalam rangka memelihara tujuan syara. Yang kedua ada bunga bank. Bunga bank adalah ketetapan nilai mata uang yang dilakukan oleh pihak bank yang memiliki tenggang waktu untuk kemudian pihak bank memberikan kepada pemiliknya atau menarik dari pinjaman sejumlah tambahan tetap. Hukum bunga bank. Berikut hukum bunga bank menurut pendapat para ulama. Abu Zahra, guru besar hukum Islam dari Universitas Kairo, Mesir, mengatakan bahwa bunga atau rente adalah sama dengan riba nasi'ah yang dilarang dalam Islam. Akan tetapi, karena sistem perekonomian sekarang dan peranan bank dan bunga tidak dapat dihapuskan, maka umat Islam dapat melakukan transaksi melalui bank berdasarkan keadaan darurat. Menurut Mustafa Ahmad Az-Zakra, guru besar hukum Islam dan hukum perdata, bunga dalam utang piutang yang bersifat konsumtif adalah riba, sedangkan bunga dalam hutang piutang yang bersifat produktif tidak sama dengan riba nasi'ah. A. Hasan, ahli tafsir dan tokoh Islam Persatuan Islam atau Persis, berpendapat bahwa bunga bank bukanlah riba yang diharamkan karena tidak bersifat berlipat ganda, sebagaimana disebut dalam QS Ali Imran 130. Hasil Muktamar Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo menyatakan bahwa bunga yang diberikan oleh bank milik negara kepada para nasabahnya termasuk dalam kategori tidak jelas hukumnya. Etos kerja dan kemandirian hidup. Yang pertama ada etos kerja Islami, dan yang kedua ada kemandirian dalam Islam. Etos kerja Islami. Etos kerja berasal dari kata Yunani yang berarti sikap, watak, kepribadian, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Kerja adalah sebuah aktivitas yang telah direncanakan dan dilakukan tahap demi tahap agar bisa mendapatkan nilai lebih demi memenuhi kebutuhan hidup serta memberikan manfaat bagi seluruh manusia. Dengan etos kerja yang kuat, sebuah pekerjaan akan mencapai hasil yang maksimal. Seorang muslim harus juga memperhatikan etika kerja, yaitu bekerja dengan cara yang halal dalam seluruh jenis pekerjaan, tidak memberikan beban berlebihan kepada pekerja, alat produksi, atau binatang dalam pekerja. Semua harus dipekerjakan secara profesional dan wajar. Tidak melakukan pekerjaan yang melanggar aturan Allah. Profesional dalam setiap pekerjaan. Ada beberapa karakteristik etos kerja Islami, yaitu 1. Baik dan bermanfaat. 2. Kualitas kerja yang mantap. 3. Kerja keras, tekun, dan kreatif. 4. Berkompetensi dan tolong-menolong. 5. Objektif atau jujur. 6. Disiplin dan konsekuen. 7. Konsisten dan istiqomah. Dan yang ke-8, percaya diri dan kemandirian, efisien, dan hemat. Kemandirian dalam Islam. Dalam Islam, kemandirian adalah lakukan usaha sekuat-kuatnya untuk tidak menjadi benalu bagi orang lain selagi seorang masih mampu, tanpa melupakan pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, konsep kemandirian Islam dibangun atas dasar tauhid sehingga manusia cukup bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menafikan kerjasama dengan sesama untuk melipat gandakan kinerja. Kemandirian dalam Islam berakar dari kata kunci dari harga diri. Abdurrahman 2012. Kesimpulan, sistem ekonomi dan etos kerja dalam Islam saling berkaitan satu sama lain dan saling melengkapi, karena sesungguhnya etos kerja seorang muslim adalah
semangat dalam menapaki jalan lurus atau jalan dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya keterkaitan individu terhadap Allah, kesadaran bahwa Allah melihat, mengontrol dalam kondisi apapun, dan akan menghisab seluruh amal perbuatan secara adil kelak di akhirat. Kesadaran inilah yang menuntut individu untuk bersikap cermat dan bersungguh-sungguh dalam bekerja, berusaha keras untuk memperoleh keridhaan Allah, dan mempunyai hubungan baik dengan relasinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.